Seringkali kita melihat gedung mega di Senayan dan menganggapnya sebagai satu-satunya wujud parlemen Indonesia. Namun, apakah Anda tahu dari mana akarnya? Jauh sebelum nama DPR menggema, cikal bakalnya sudah ada di era kolonial Belanda. Namanya Volksraad, atau Dewan Rakyat. Didirikan pada tahun 1918, lembaga ini terdengar mulia namun realitanya jauh dari kata merakyat. Anggotanya mayoritas orang Eropa, perwakilan pribumi sangat terbatas, dan hanya bisa menyuarakan pendapat tanpa punya kuasa mengambil keputusan. Volksraad lebih mirip panggung sandiwara politik, sebuah katup pengaman agar gejolak kemerdekaan tidak meledak terlalu dini. Ia adalah ilusi perwakilan yang diberikan penjajah. Perjuangan para pendiri bangsa tidak berhenti di situ. Mereka terus menuntut perwakilan yang sesungguhnya. Muhammad Husni Tamrin menggunakan panggung Volksraad untuk menyuarakan kritik pedas meski dengan risiko besar. Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, lahirlah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KANIP. Melalui maklumat Wakil Presiden nomor X pada 16 Oktober 1945, fungsi KANIP diubah. Pada era demokrasi parlementer di tahun 50-an, DPR memegang kekuasaan yang luar biasa besar. Namun, pendulum berayun saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Memasuki era Orde Baru di bawah Soeharto, situasi tak banyak berubah. Era reformasi nomor 8 menjadi titik balik. Amandemen konstitusi memberi DPR kekuasaan jauh lebih besar. Setiap 5 tahun sekali, kita berbondong-bondong ke bilik suara. Kita mencoblos nama dan gambar. Namun setelah mereka duduk di kursi empuk Senayan, seringkali muncul pertanyaan getir. Suara siapa yang sebenarnya mereka wakili? Apakah suara jutaan rakyat yang memilih mereka? Atau suara segelintir elit partai politik yang membiayai kampanye mahal mereka? Tak jarang instruksi ketua umum partai lebih didengar daripada aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Persepsi publik terhadap DPR seringkali berada di titik nadir. Skandal korupsi yang seolah tak ada habisnya. Gaya hidup mewah yang dipamerkan. Produk undang-undang yang dianggap kontroversial dan tidak pro-rakyat. Tidak adil menggeneralisasi semua anggota dewan. Ada anggota DPR yang bekerja dalam sunyi, tulus memperjuangkan aspirasi pemilihnya. Kinerja baik seolah tak terlihat, tertutup oleh citra buruk segelintir oknum. Gedung DPR dan MPR yang megah dan ikonik, yang sering banget disebut gedung kura-kura, untuk melambangkan kinerja dewan yang lamban. Tapi faktanya, arsitek Soejoedi Wirjoatmojo merancang atap tersebut terinspirasi dari kubah. Fakta mengejutkan lainnya juga terkait dengan biaya operasional. Banyak yang nggak sadar betapa besarnya anggaran yang digelontorkan negara untuk menopang seluruh kegiatan di parlemen. Gaji, biaya kunjungan kerja, semuanya memakan biaya triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun faktanya, biaya politik untuk bisa terpilih menjadi anggota dewan memang luar biasa tinggi. Banyak calon yang harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk kampanye. Realitas ini menciptakan sebuah sistem yang rawan korupsi. Satu lagi fakta unik adalah tentang fasilitas di dalam kompleks parlemen, poliklinik, tempat ibadah. Namun, fakta ini seringkali dipelintir menjadi narasi bahwa para wakil rakyat hidup dalam kemewahan dan terisolasi dari dunia luar. Sebuah refleksi, menelusuri jejak sejarahnya yang panjang, kita tiba pada satu pertanyaan mendasar. Hari ini, 21 Agustus 2025, apakah DPR benar-benar sebuah lembaga representasi? Atau ia hanya sebuah ilusi perwakilan yang kita rayakan setiap 5 tahun sekali? Cita-cita para pendiri bangsa adalah mendirikan sebuah dewan tempat suara rakyat menjadi hukum tertinggi. Namun, realitas hari ini menunjukkan adanya jurang yang menganga antara idealisme tersebut dengan praktik yang terjadi. Kepentingan partai DPR adalah cerminan dari masyarakat yang memilihnya. Menjadi pemilih yang cerdas, harapan nggak boleh mati. Teknologi digital memberikan kita alat yang ampuh untuk mengawasi setiap gerak-gerik wakil kita. Masyarakat sipil, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menjadi penonton yang pasif dan gemar mengeluh? Pertanyaan ini untuk kita semua, untuk direnungkan, dan yang lebih penting, untuk ditindaklanjuti. Karena suara kita terlalu berharga untuk sekadar menjadi angka dalam statistik pemilu.